Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Mary and Max. Semua orang tentu ingin memiliki seseorang yang begitu berarti dalam hidupnya, yaitu sahabat. Namun, mencari sahabat yang benar-benar mengerti kita bukanlah hal yang mudah. Hal inilah yang melatar belakangi cerita film Mary and Max. Film ini merupakan film animasi yang disutradarai oleh Adam Elliott dan dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang persahabatan antara kedua orang yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Mary Daisy Dinkle adalah gadis berusia 8 tahun yang tinggal di Australia, sedangkan Max Jerry Horowitz, pria berusia 44 tahun yang mengidap kelainan mental yang tinggal di New York dengan terpisah jarak dan waktu. Hanya suratlah media komunikasi yang mereka gunakan untuk saling curhat masalah masing-masing. Hal yang membuat saya tertarik pada film ini karena ceritanya yang berdasarkan kisah nyata dari sang sutradara dengan sahabat penanya. Tanpa berlama-lama lagi, silakan kalian langsung simak alur cerita film Mary and Max. Let's check it out. Pada tahun 1976, di suatu kota kecil di Australia, hiduplah seorang gadis kecil bernama Mary yang berumur 8 tahun. Ia sama seperti kebanyakan anak pada umumnya, yaitu sangat ingin mempunyai teman bermain. Namun sayangnya ia tidak punya. Ia hanya bisa memandang keluar ke arah jendela di mana ia melihat tetangganya. Teman satu-satunya yang ia miliki adalah The Noblets, figur dari acara kartun favoritnya. Ia membuat boneka-boneka itu dari peralatan seadanya. Hidupnya bisa dibilang kurang beruntung karena keadaan ekonomi yang tidak mendukung. Ayah Mary, Noel, bekerja sebagai buruh pabrik teh dan memiliki kebiasaan aneh. Noel mengunci dirinya di gudang dan melakukan eksperimen dengan burung-burung yang sudah mati yang ia temukan di pinggir jalan. Hal inilah yang membuat Mary tidak ingin terlalu dekat dengan ayahnya. Ibunya yang bernama Vera sama kacaunya dengan ayahnya. Ia merupakan seorang pecandu alkohol dan perokok berat. Faktanya, kehadiran Mary pun tidak begitu diinginkan oleh ibunya dan menyebut kelahiran Mary sebagai suatu kecelakaan. Mary yang polos pernah bertanya pada kakeknya, bagaimana bisa kelahiran seseorang disebut kecelakaan? Kakeknya menceritakan bahwa bayi berasal dari gelas bir. Mary tentu saja percaya hal ini. Kelihatannya hanya sang kakeklah yang begitu peduli kepada Mary. Namun sayang, kakeknya telah berpulang terlebih dulu. Tanpa seorang teman, Mary masih merasa bahagia dengan keadaannya sekarang, ditemani dengan ayam peliharaan miliknya yang bernama Ethel. Bersama Ethel lah Mary banyak menghabiskan waktunya untuk menonton dan menyantap susu kental manis kesukaannya. Di sisi lain, kota New York, hiduplah pria paruh baya bernama Max, seorang pria gemuk berumur 44 tahun yang juga menyukai The Noblets. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menonton TV dan mengunyah hotdog coklat untuk membantunya tidur. Ia juga memiliki hewan peliharaan yang diberinya nama Henry. Suatu hari, Mary dan ibunya pergi ke kantor pos untuk meminjam, dalam tanda kutip, mencuri beberapa amplop. Sambil menunggu, Mary membaca buku alamat yang ada di situ dan merasa bingung melihat nama orang-orang Amerika yang dianggapnya aneh. Mary bertanya-tanya seperti apa kira-kira perawakan orang-orang itu dan memutuskan untuk menulis surat untuk menanyakan berbagai macam pertanyaan. Ia memilih salah satu nama, yaitu Max. Namun belum selesai Mary mencatat, ibunya terciduk dan segera membawa Mary untuk kabur. Mary sempat merobek sebagian kertas buku alamat sebelum pergi. Di rumah, Mary segera menulis surat untuk dikirimkan kepada Max. Ia menuliskan nama lengkapnya, umur, warna favorit, makanan favorit,
dan Ethel, sang ayam peliharaan miliknya, dan juga menceritakan ayah serta ibunya. Ia menuliskan pertanyaan kepada Max tentang dari mana sesungguhnya bayi berasal. Ia juga menggambarkan dirinya dan menyelipkan sebatang coklat kesukaannya, lalu ia mengirimkan surat itu. Sementara Max sedang menghadiri pertemuan mingguan para obesitas. Ia sangat terganggu dengan seorang wanita di kelasnya yang tertarik kepadanya. Max tidak begitu paham sebagian besar isyarat sosial dan menganggap orang-orang sangat rumit dan begitu membingungkan. Sepulangnya, Max membaca surat yang dikirimkan oleh Mary. Namun, ia malah terlihat gelisah dan berdiri di pojok ruangan untuk menenangkan diri. Ia melakukan hal tersebut setiap ia menghadapi sesuatu hal yang baru dan menegangkan. Paginya, Max sudah terlihat lebih tenang dan duduk di depan mesin ketiknya untuk membalas surat Mary. Isi suratnya kurang lebih seperti ini. Dear Mary, terima kasih atas suratnya. Aku membacanya tadi malam setelah menghadiri pertemuan mingguan. Psikiaterku, Dr. Hazelhoff, menyarankanku untuk menurunkan berat badan karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Gambar yang kau kirimkan sungguh menarik. Max masih terus lanjut mengetik suratnya, menjawab satu persatu pertanyaan Mary semampunya. Ia menceritakan bahwa bayi berasal dari telur yang dierami oleh rabi. Jika bukan Yahudi, maka bayi itu akan dierami oleh suster Katolik. Jika ateis, maka dirami oleh pelacur. Jawaban ini ia dapatkan saat ia bertanya dengan ibunya. Ketika lahir, Max ditinggalkan atau ditelantarkan oleh ayahnya bersama dengan ibunya. Saat umur 6 tahun, ibu Max menembak dirinya sendiri. Max tinggal di apartemen kecil bersama dengan ikan, beberapa siput yang ia namai dengan nama-nama ilmuwan, seekor burung parkit yang bernama Biskuit, kucing yang bernama Hal, singkatan dari halitosis, bau mulut, dan teman hayalannya bernama Ravioli. Max menggambarkan kehidupan sehari-harinya, di mana ia sangat benci kepada orang yang membuang puntung rokok sembarangan. Ia menghabiskan waktu dengan menonton TV untuk memastikan bahwa ia menang undian dengan memasukkan nomor yang sama berkali-kali selama 9 tahun. Dan bisa dipastikan hasilnya Zong. Max kerap berganti-ganti pekerjaan dengan keadaannya ini. Pernah ia bekerja sebagai kasir kereta bawah tanah, buruh pabrik, mencetak logo frisbee, dan lain-lain. Pernah juga ia menjadi pemungut sampah. Dan ia pernah ditangkap karena bertingkah aneh, namun akhirnya dilepaskan karena mungkin tidak akan membahayakan siapapun. Max dulunya percaya akan adanya Tuhan sebelum ia membaca banyak buku dan beranggapan bahwa Tuhan hanyalah imajinasi yang dibuat-buat oleh manusia untuk mencurahkan segala macam problematika hidup. Kadang-kadang terpikir dalam diri Max untuk tinggal di bulan dan menjauh dari kebisingan dan orang-orang yang selalu membuatnya merasa aneh. Setelah panjang lebar mengetik suratnya, Max menyelipkan foto dirinya dan resep hotdog coklat miliknya. Ia lalu mengirimkan surat miliknya. Jauh di lubuk hatinya, Max sangat kesepian dan menginginkan seorang teman untuk berbagi cerita dengannya. Setelah seminggu lebih, surat itu tiba di rumah Mary dan dibaca oleh ibunya. Betapa marahnya sang ibu membaca surat tersebut dan tidak akan membiarkan hubungan persahabatan Mary dan Max. Ia menganggap surat itu tidaklah lebih dari tulisan seorang maniak untuk putrinya dan membuang surat itu ke tong sampah. Keesokan paginya, sebelum pergi ke sekolah, Mary membantu untuk membuang sampah dan secara tidak sengaja menemukan secarik kertas atau surat yang ia tunggu selama ini. Ia menyembunyikan surat itu dari ibunya dan disimpannya untuk dinikmati dibaca kata per kata. Malamnya, setelah puas membaca surat Max, Mary langsung berniat untuk menulis surat balasan untuk Max. Namun kali ini, ia menyuruh Max untuk mengirimkan suratnya melalui tetangganya, karena Max tidak disukai oleh ibu Mary. Mary menceritakan tentang tetangganya yang bernama Len, yang merupakan seorang veteran Perang Dunia Kedua, dan kehilangan kedua kakinya saat ditawan dan diumpankan ke ikan piranha. Sejak saat itu, ia mengurung diri di rumah dan menderita homofobia.
Jadi, Mary yang bertugas untuk mengambilkan surat-surat miliknya. Mary menjelaskan bahwa ia kurang lebih sama seperti Max, yaitu tidak punya teman. Di sekolah, ia sering dibully dan diejek karena memiliki tompel di dahinya. Bahkan gurunya sendiri sering kasar terhadap Mary. Tanpa sadar, air matanya menetes saat menuliskan surat ini dan memilih untuk menyudahi suratnya dan meminta saran terbaik dari Max yang mungkin bisa membantunya. Setelah sampainya surat itu, Max segera membaca suratnya. Isi dari surat Mary malah membuat Max teringat akan masa lalunya. Saat ia masih kecil yang juga sering dibully oleh anak-anak lainnya. Ia pun menenangkan diri seperti biasa, berdiri di pojok ruangan. Butuh waktu 2 jam sampai Max bisa kembali tenang. Ia memberikan sarannya sebisa mungkin. Max juga menceritakan tentang tetangganya yang memiliki gangguan penglihatan, dan tetangganya memperlakukannya dengan sangat baik. Max menuliskan daftar makanan yang sering ia habiskan dalam seminggu. Ia meminta saran tentang cara mengatasi berat badannya. Orang-orang sering menganggap Max sembrono dan kasar. Max kentut di dalam lift. Mungkin hal inilah yang membuatku tidak punya banyak teman, kata Max. Max punya 3 tujuan atau cita-cita yang ingin ia capai, yaitu yang pertama, mempunyai teman yang nyata yang bukan hayalan. Yang kedua, Max menginginkan koleksi Noblets. Yang ketiga, persediaan coklat seumur hidup. Mary menerima surat balasan itu dan mempraktekkan yang diberitahukan oleh Max. Satu solusi tentang masalah pembulian telah selesai. Mary sekarang bekerja dan menabung agar suatu hari ia bisa pergi bertemu dengan Max. Ia menuliskan semua hal itu di suratnya untuk dikirimkan kembali kepada Max. Mary menyelipkan beberapa foto, yaitu foto Ethel, foto dirinya, foto tetangganya, dan juga foto pria yang disukainya yang bernama Damien. Mulai dari sini nih, tulisan si Mary sudah mulai ngawur. Dia berharap mereka berdua bisa saling mencinta dan melakukan hubungan. Belum lagi tentang neraka dan wanita hamil. Dan meminta saran kepada Max untuk menjelaskan tentang arti cinta sesungguhnya. Hal ini membuat Max menjadi kalang kabut dan stres. Max tidak tahu apa itu cinta. Dan hal itu dianggapnya sangat aneh karena ia punya beberapa pengalaman kurang mengenakan tentang masalah cinta. Andai ada rumus untuk menjelaskan masalah cinta, tak peduli seberapa sering Max mencoba untuk paham masalah cinta, namun hasilnya selalu gagal. Kegelisahan dan stres sudah terlalu banyak. Otak Max akhirnya menyerah juga. Max dilarikan ke rumah sakit karena depresi berat dan juga karena masalah obesitas. Di sana, ia harus dirawat selama 8 bulan ke depan, di mana dia selalu diberi obat-obatan dan juga diberikan terapi sengatan listrik. Sementara Mary masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi kepada Max, yang sudah lama tidak kunjung juga membalas suratnya. Mary yang merasa kecewa lalu membakar surat beserta semua kenangan yang ia miliki bersama Max. 8 bulan kemudian, Max akhirnya dipulangkan. Dalam benaknya masih terpikirkan bayangan Mary. Sebenarnya ia ingin membalas surat Mary, namun tidak ingin kembali ke rumah sakit untuk kedua kalinya. Namun nasib sial masih terus mengikuti Max. Saat AC miliknya tiba-tiba terlepas dan jatuh menimpa seorang badut di bawah apartemennya. Ia didakwa karena melakukan pembunuhan, namun tuntutannya segera dicabut karena dianggap sebagai orang dengan gangguan mental. Pada suatu hari, Max akhirnya memenangkan undian yang selalu ia ikuti selama 9 tahun dengan nomor yang sama. Segera Max menggunakan uang itu dengan bijak, yaitu mencapai cita-citanya. Yang pertama yaitu mempunyai koleksi Noblets dan mempunyai stok coklat seumur hidup. 2 dari cita-citanya telah tercapai. Meskipun begitu, ia tetap merasa kosong dan hampa. 1 lagi keinginannya, yaitu teman sejati. Mary selama ini telah memberikannya rasa persahabatan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Max selalu memutuskan untuk menulis surat lagi kepada Mary dan memberitahukan hal-hal yang terjadi belakangan ini. Kurang lebih begini isi suratnya. Dear Mary, aku akan memberitahukanmu rahasia yang belum pernah aku tulis sebelumnya. Setiap aku membaca suratmu,
Ada kegelisahan yang teramat sangat pada diriku. Aku ternyata didiagnosa mengidap sindrom Asperger, yaitu ketidakmampuan otak untuk berkembang. Kudapati diriku kerap kebingungan dan merasa dunia ini sangat kacau, karena aku lebih berpikiran secara harfiah dan logis. Aku sangat sulit memahami ekspresi seseorang, dan aku membuat sebuah buku untuk membantuku saat aku sedang kebingungan. Aku mencoba sekeras mungkin untuk menangis, namun tidak ada apapun yang keluar dari mataku. Tulisan tanganku sangat jelek, namun ada beberapa kesenangan yang bisa aku lakukan, yaitu bermain Rubik. Setelah semua ini, mereka mengatakan bahwa aku memiliki otak yang cacat dan akan segera menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitku. Meski begitu, aku tidak sedikit pun merasa cacat dan perlu diobati, dan bangga dengan diriku apa adanya. Tertanda teman Amerikamu, Max. Mary sangat senang sekali. Max akhirnya membalas suratnya dan mengirimkan Max air mata. Dan itu merupakan hadiah terbaik yang pernah diterima oleh Max. Selama bertahun-tahun mereka terus surat menyurat dan Max mulai bisa mengatasi kegelisahannya setiap ia membaca surat Mary. Max juga melaminating surat-surat yang dikirimkan oleh Mary dan menyimpannya dengan sangat baik. Persahabatan mereka terjalin dengan sangat erat seiring dengan bertambahnya usia mereka. Dunia berjalan sebagaimana mestinya, namun tidak dengan cara yang lebih baik. Mary harus menerima cobaan yang berat saat ayahnya meninggal karena terkena sapuan ombak yang terjadi tidak lama setelah ayahnya pensiun. Mary melanjutkan pendidikannya untuk mempelajari tentang penyakit mental. Ia yang mencoba menarik perhatian tetangganya, Damien, namun selalu berujung gagal, membuatnya harus menghabiskan tabungannya untuk melakukan operasi untuk mengangkat tompel di dahinya. Namun kali ini lagi-lagi usahanya gagal. Mary menangis di kamar dan menceritakan semuanya kepada Max. Sementara ibu Mary merasa sangat terpukul dengan kematian suaminya. Saat ia akan meminum alkohol, ia salah mengambil botol yang berisikan racun, dan ibu Mary pun meninggal. Setelah itu, Mary pun menikah dengan Damien, yang menurutnya merupakan pasangan yang sangat sempurna untuknya. Damien juga memiliki sahabat pena di New Zealand. Mary sedang berada di puncak masa kejayaannya. Ia merupakan mahasiswa berprestasi di bidangnya dan bertujuan untuk menyembuhkan dunia dari penyakit mental. Ia menulis tesis tentang sindrom Asperger dan menggunakan Max sebagai studi kasus, dan akhirnya menerbitkan buku miliknya sendiri. Mary mengirimkan salinan buku pertamanya kepada Max. Namun Max tidak begitu menyukai tindakan Mary. Max tidak bisa mengontrol dirinya. Ingin ia menuliskan kekacauan yang ada di dalam hatinya. Intinya, Max sangat sakit hati karena tidak bisa mengutarakan perasaannya. Max mengambil kunci huruf M dan mengirimkannya kepada Mary. Mary saat itu sedang bersiap berangkat untuk menemui Max. Ia sangat bahagia karena akhirnya bisa menemui Max. Namun kebahagiaannya lenyap seketika setelah menerima surat dari Max. Ia tahu bahwa Max amat kecewa kepadanya, membuatnya mau tak mau harus menghancurkan semua buku ciptaan miliknya. Hari-hari yang dilalui Mary tidak akan sama seperti dulu. Ia menjalani hari dengan penuh depresi, dibantu dengan meminum alkohol untuk menenangkan diri. Tanpa disadari, hal ini menuntunnya menuju masa depan yang sangat suram. Mary pun mencoba meminta maaf dan mengirimkan sekali lagi surat kepada Max. Setiap hari ia bolak-balik untuk mengecek kotak surat apakah balasan dari Max telah sampai. Namun yang didapatnya adalah surat dari Damien yang memutuskan untuk menikah dengan pria lain yang merupakan sahabat penanya. Ya, menikah dengan pria lain. Sementara Max mulai bisa mengatasi amarahnya dan memutuskan untuk membalas surat dari Mary. Ia mengirimkan The Noblet sebagai tanda bahwa ia telah memaafkan Mary dan menaruh semuanya di dalam paket dan mengirimkannya. Di sisi lain, Mary bersiap untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri saat ia diperlihatkan telah mengandung seorang anak. Tetangganya, Len, tiba di rumah Mary untuk menyerahkan paket kiriman dari Max. Melihat paket yang berisikan The Noblets, Mary yakin bahwa
Max telah memaafkannya. Dear Mary, kau adalah sahabat terbaikku dan juga satu-satunya sahabatku. Tertanda sahabat penamu, Max. 1 tahun kemudian, Mary bersama dengan bayinya tiba di New York. Ia menuju apartemen Max dan berniat untuk menemuinya. Akhirnya, setelah sekian lama, kini ia bisa untuk pertama kalinya menemui Max. Ia masuk ke salah satu pintu kamar yang tidak terkunci. Di dalamnya, ia menemukan Max yang sedang duduk di atas sofa. Ia meninggal dengan damai pada hari itu. Mary lalu duduk di dekat sahabatnya dan heran dengan pandangan Max yang mengarah ke atas. Setelah dilihat betapa terharunya Mary, surat-surat miliknya tertempel dengan rapi di langit-langit. Mary meneteskan air matanya dan menikmati momen dengan sahabat terbaik yang pernah ia miliki. Kau adalah sahabatku, dan kau juga adalah satu-satunya sahabatku. Cerita pun tamat. Oke, tadi tuh main-main. Tapi jujur pas nonton filmnya, itu hampir sedikit lagi netesnya air mata. Film ini merupakan film dark comedy. Melihat bahwa adegan di dalamnya sangat suram, dan film ini tentunya film kartunnya bukan untuk anak-anak. Cerita-cerita di dalamnya bisa dibilang tragis, dan sang sutradara mengubah cerita tersebut menjadi ala-ala kartun dan adegan konyol sehingga menghilangkan kengerian ceritanya. Berkali-kali di dalam film, Mary mengucapkan dan mencari tahu kata-kata yang tidak seharusnya diketahui oleh anak seusianya, dan Mary kehilangan kedua orang tuanya. Merupakan kisah yang sangat memilukan. Sementara Max dari lahir sudah ditelantarkan oleh ayahnya, dan beberapa tahun setelahnya ibunya juga bunuh diri meninggalkan Max seorang diri hidup di dunia yang sangat kejam. Oh ya, di film ini juga terdapat dua warna yang berbeda, yaitu saat di dunia Mary dan dunia Max. Dunia Mary digambarkan dengan warna yang sangat ceria, disertai dengan musik sebagai pendukungnya. Sedangkan dunia Max, hitam putih, menggambarkan perasaan suram, sedih, memilukan, yang menandakan bahwa dunia antara Mary dan Max sangat terbentang jauh. Meskipun begitu, keduanya menjadi sahabat baik, walaupun diuji dengan berbagai cobaan sebelumnya. Pesan yang terkandung di dalam film ini adalah, meskipun kita tidak bisa memilih takdir yang akan kita jalani dan betapa tidak sempurnanya hidup kita, setidaknya kita masih bisa memilih sahabat kita. You are my best friend, and always be my best friend. Oke, itulah tadi alur cerita film Mary and Max. Saya harap kalian terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk tonton video-video lainnya yang ada di channel ini. Pastikan kalian tekan tombol subscribe, like, comment, and share video ini untuk membantu channel ini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Behold.